Hai, kalian udah pada tahu kan kalau ada amandemen aturan yang baru aja diumumin oleh FIM Grand Prix Commission. Dan ini berlaku di semua kelas, MotoGP, Moto2, juga Moto3. Apa aja sih aturan yang dirubah? Kita kulik di sini. Yang pertama adalah aturan start untuk semua kelas. Kalau kalian inget nih di Austin beberapa waktu lalu, Marc Marquez tiba-tiba keluar dari grid sebelum start dan diikuti oleh beberapa pembalap. Dan karena alasan keselamatan akhirnya menyebabkan balapan tertunda selama 10 menit. Dan aturan yang lalu membuat Marc Marquez terbebas dari penalti. Tapi sekarang aturannya diperjelas kalau pembalap keluar dari grid sebelum start karena alasan apapun, mau itu ganti ban kayak masalah teknis atau sekedar ragu-ragu, maka mereka harus memulai warm up lap dari pit lane, lalu kembali ke posisi grid awal mereka. Dan setelah balapan dimulai, mereka akan dikenai double long lap penalty. Aturan ini dibuat untuk menyederhanakan proses menjaga keselamatan dan memastikan semua pembalap diberlakukan adil, terutama yang udah milih pilihan ban yang tepat sejak awal. Aturan berikut yang diperkenalkan adalah mengenai tes untuk pembalap yang cedera di kelas MotoGP. Sebenarnya sih ini cukup penting banget dan perlu diperhatiin. Aturan ini dibahas ide awal itu dari Aprilia yang mengusulkan bahwa Jorge Martin yang mengalami cedera serius saat tes pramusim dan melewati beberapa seri, sebaiknya itu sebelum balapan boleh dilakukan 1 kali tes dulu, dan akhirnya itu pun disetujui. Bahwa pembalap MotoGP yang cedera dan absen dalam 3 balapan berturut-turut atau lebih atau tidak bisa ikut kompetisi selama minimal 45 hari diperbolehkan melakukan tes pribadi dengan motor MotoGP sebelum kembali ke balapan. Tujuannya tentu aja supaya pembalap bisa pulih dan beradaptasi secara fisik dan mental sebelum kembali ke kecepatan balap yang kompetitif banget itu. Tapi ada batasannya nih, tes maksimal hanya 1 hari dan hanya boleh pakai 3 set ban dari jatah tim. Tidak boleh dilakukan di sirkuit yang akan dipakai untuk balapan dalam waktu 8 minggu ke depan. Yang ketiga adalah seperti yang kita tahu bahwa di tahun 2027 akan ada perubahan spesifikasi motor di MotoGP. Nah, aturan ini mengatur bahwa semua pabrikan sepakat tidak akan mulai menguji motor spesifikasi 2027 sampai tanggal 17 November 2025. Tujuannya biar semua tim memulai pengembangan di waktu yang sama. Jadi nggak ada yang dapat keuntungan lebih dulu atau mendapatkan data yang lebih banyak. Yang keempat adalah peraturan wildcard di Moto2 dan Moto3. Wildcard memang bikin balapan jadi seru dan nggak bisa ditebak. Tapi kalau terlalu sering dipakai bisa-bisa bikin kejuaraan jadi kurang seimbang. Maka sekarang setiap pembalap maksimal hanya dapat 3 wildcard per musim. Dan setiap tim juga hanya boleh pakai wildcard 3 kali dalam setahun. Nah, itu adalah aturan baru yang akan membuat balapan jadi lebih adil, lebih aman, dan lebih jelas. Baik untuk pembalap, tim, maupun kita yang nonton nih. Kalau menurut kamu gimana? Setuju dengan perubahan ini atau punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar, dan terima kasih sudah mendengarkan.